Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam Ibu Ning. Nah, bagaimana kabar nih Bu? Ya, alhamdulillah walaupun di cuaca yang kurang bersahabat ini, tapi saya mengikuti saja alur cuacanya walaupun ini kurang bersahabat. Ibu. Terlihat dari wajah Ibu begitu bersemangat ya. Iya. Oke. Iya. Kemarin saya dengar kalau tidak salah Ibu tuh kemarin kan ada menelpon saya tuh kalau tidak salah Ibu ingin menjadi coaching ya. Iya. Oke, itu sangat bagus Bu. Nah, bolehkah Ibu saya mau menjadi pengamat Ibu? Iya, boleh sekali. Saya senang sekali. Oke, terima kasih. Iya, kalau Ibu mau jadi pengamat saya Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu mengenai coaching ini, awalnya saya mau menyampaikan ini rubrik penilaian sebagai informasi saya. Ibu. Nah, terkait dengan rubrik penilaian ini meliputi kompetensi-kompetensi coaching, Bu. Selain kompetensi coaching, meliputi juga terkait mengenai alur tirta pada coaching. Saya rasa Ibu sangat paham betul tentang kompetensi itu dan alur ya. Nah, yang pertama kira-kira yang kompetensi yang pertama itu apa, Bu? Kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Nah, selanjutnya untuk alur tirta, Bu? Iya, kalau alur tirta yang pertama adalah tujuan mungkin. Tujuan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Dan ketiga rencana aksi dan terakhir tanggung jawab Ibu Ning. Oke, Ibu sangat paham ya. Nah, sebelum mulai coaching Bu, ada yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silakan Ibu Ning. Nah, tentu saja masih terkait dengan kompetensi tadi, kompetensi coaching. Nah, Ibu kira-kira dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana nih yang mau Ibu kembangkan? Iya, jadi dari kompetensi tadi yang paling saya ingin kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot mungkin, dan yang kedua juga jadi pendengar yang mendengarkan aktif. Oke, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Nah, itu indikator yang memang butuh konsentrasi Bu. Menjadi pendengar aktif. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu hal dari luar, maka pendengarannya itu sudah terganggu, konsennya ke si coachingnya terganggu ya. Jadi betul-betul harus mendengarkan pikiran terbuka. Nah, selanjutnya secara spesifik nih, kompetensi apa yang memang mau dikembangkan juga nih? Secara spesifik sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Memang itu pertanyaan itu memang harus sangat efektif dan reflektif. Pertanyaan nih yang menuntun atau menggiring ini coach ini bisa memecahkan ya punya masalah. Itulah Ibu Ning, makanya saya ingin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa yang menjadi suatu indikator dalam ketercapaian coaching nanti, Bu? Nantinya yang menjadi indikator tentunya si coach dapat menemukan ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Itu yang paling utama buat saya. Ide-ide itulah yang saya butuhkan. Nantinya si coach dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan, saya rasa Ibu sangat memahami mengenai metode coaching, tujuannya untuk apa. Ibu sangat paham. Jadi nanti setelah Ibu coaching kita akan ketemu lagi ya. Jadi selama Ibu coaching saya akan mengamati bagaimana Ibu coaching dengan bersama menjadi coach dengan bersama si coachingnya. Nanti yang coachingnya siapa, Bu? Pak Bahrudin, Ibu Ning. Pak Bahrudin. Oke, baik. Oke, semangat ya, Bu. Makasih Bu Ning. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Udin? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat saja. Alhamdulillah Pak Udin masih sehat ya sampai walaupun di cuaca yang kurang bersahabat. Ibu. Pak Udin, saya melihat Pak Udin hari ini kelihatan wajahnya agak murung begitu Pak Udin. Apa mungkin bisa cerita ada masalah atau apa mungkin Pak Udin? Ibu, ingin ada satu masalah yang saya ingin bercerita pada sore hari ini.
yaitu saya punya masalah tentang guru-guru di sekolah saya itu. Oh, Guru-guru di sekolah asalnya. ini adalah masalah-masalah, bukan masalah apa, tapi masalah pembelajaran. Oh iya. Jadi proses pembelajaran di sekolah saya itu banyak guru yang masih melakukan pembelajaran di kelas dengan metode konvensional. Iya. Jadi mereka masuk hanya menggunakan metode ceramah untuk diskusi, tapi kalau kita lihat seperti zaman sekarang ini Iya. dengan perkembangan media dan teknologi yang Teknologi. luar biasa, jadi itu yang ingin saya harapkan itu adalah mereka bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, tapi sampai sekarang belum. Waduh, berarti sangat rumit ya Pak Udin di tengah kemajuan teknologi yang ada, masih banyak juga guru yang masih menggunakan metode konvensional ya Ibu. Baik Pak Udin, semoga pertemuan hari ini ada solusinya ya Pak Udin. Nah Pak Udin, dari pertemuan kita hari ini apa tujuan Pak Udin sebenarnya ingin curhat dengan saya? Yang ingin saya dapatkan dari pertemuan kita hari ini yaitu tentang bagaimana guru itu sendiri guru-guru di sekolah saya, mereka bisa masuk ke dalam kelas dalam proses pembelajaran terhadap murid ini, terhadap peserta didik, mereka bisa menggunakan metode yang yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, misalnya metode yang berdiferensiasi berdiferensiasi mulai dari konten yang mereka berikan, terus mereka juga bisa menggunakan media, misalnya walaupun dalam kelas PowerPoint terus atau Canva, agar supaya dengan teknologi itu untuk peserta didik mereka bisa memahami pembelajaran dengan mudah seperti itu. Luar biasa tujuan Pak Udin hari ini, percakapan hari ini ya. Jadi kemudian dari permasalahan yang Pak Udin dapatkan di sekolah Pak Udin, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau tantangan buat Pak Udin di sekolah dalam hal penerapan pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi peserta didik? Mungkin tantangan buat saya mungkin ada sebagian guru yang belum terlalu mengikuti aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan seperti itu, agar supaya pelatihan, maksudnya ini adalah pelatihan media pembelajaran, terus pelatihan bagaimana menggunakan metode yang baik untuk murid dan sebagainya, sehingga mereka masuk dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu agar bisa menarik untuk siswa belajar seperti itu. Baik, dari apa yang menjadi tantangan dan hambatan buat Pak Udin tadi, selama ini Pak Udin apa yang sudah Pak Udin lakukan terhadap bagaimana teman-teman guru Pak Udin di sekolah ini bisa menerapkan pembelajaran yang seperti apa yang diharapkan oleh saya sudah melakukan diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi terhadap guru-guru yang ada di sekolah, baik teman sejawat maupun guru-guru yang sudah senior. Mungkin mereka dengan posisi senior ini, ada yang banyak yang senior yang tidak lagi melek terhadap media pembelajaran. Misalnya teknologi apa yang mereka masukkan, ada di situ pembelajaran menggunakan PowerPoint, tapi mereka hanya melakukan diskusi, terus metode ceramah dan sebagainya, sehingga yang saya lakukan itu adalah seperti pencerahan, memberikan mereka ada sedikit pemahaman yang saya dapatkan, saya berikan seperti dalam saat MGMP, saya berikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi maupun bagaimana cara menggunakan media agar bisa mereka melakukannya seperti apa yang saya lakukan. Iya, luar biasa ya Pak Udin. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Udin. Nah, ada rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya selain yang sudah Pak Udin rencanakan, sehingga apa yang diharapkan Pak Udin tadi bisa tercapai? Yang saya rencanakan
mungkin beberapa waktu ke depan ini saya akan melakukan pelatihan kembali Iya. tentang cara menggunakan media pembelajaran Iya. agar supaya guru-guru di sekolah bisa melek terhadap Iya, media. luar biasa ya Pak Udin Iya, rencananya ke depan ya. Semoga rencana Pak Udin ke depan ini ya bisa kira-kira Pak Udin kapan Pak Udin akan melaksanakan rencana selanjutnya ini? Bagi saya karena melihat kondisi jangan sampai berlarut-larut, Iya. jadi saya rencana mungkin minggu depan sudah bisa melakukan pelatihan itu terhadap. Iya. Iya, jadi minggu depan ya Pak Udin. Iya Pak Udin. Nah, karena juga mengingat waktu ya Pak Udin. Iya, memang tadi kesepakatan kita 15 menit karena ini sudah mau 15 menit Pak Udin. Bisa minggu depan kita ketemu lagi Pak Udin? Iya, bisa. Kira-kira minggu depan itu kapan Pak Udin? Bisanya di hari Mungkin apa? pada hari Senin ke depan itu saya akan melakukan di sekolah saya. Oke, kalau begitu Pak Udin kita ketemu lagi selesai minggu depan ya Pak Udin. Iya, untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan oleh Pak Udin itu betul-betul membawa perubahan dan betul-betul bisa mengurangi beban dari Pak Udin. Nah, kemudian Pak Udin dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Udin? Alhamdulillah saya merasa lega Ibu. Iya. Karena beberapa hari ini saya mulai berpikir tentang cara atau bagaimana apa yang harus saya lakukan tentang guru-guru yang ada di sekolah agar supaya mereka melakukan proses pembelajaran itu yang menyenangkan buat siswa dengan menggunakan teknologi. Dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ibu saya sudah mendapat solusi yang terbaik untuk memberikan apa yang akan nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Luar biasa. Semangat ya Pak Udin karena sudah ada ide-ide yang disampaikan Pak Udin tadi dan saya sangat salut dengan ide-ide dari Pak Udin tadi. Terima kasih Pak Udin. Iya, terima kasih lagi. Semoga apa yang menjadi rencana dapat tercapai Pak Udin. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam Ibu Ning. Oke, alhamdulillah Ibu sudah selesai melakukan coaching ya Bu. Iya, alhamdulillah Ibu Ning. Oke, bagaimana perasaan Ibu? Ya, setelah saya melakukan coaching, perasaan saya lega lah. Lega. Iya. Kalau awalnya gimana ini? Awalnya saya, aduh gimana ini nanti saya akan melakukan coach. Apakah coach saya ini bisa terbuka atau iya takutnya kan ada coach yang memang dia menutup diri, tapi alhamdulillah dia bisa bercerita curhat dengan saya. Memang awal dari permasalahan coaching yang dikhawatirkan itu Bu. Iya. Apakah si coach ini memang mau betul-betul Iya, itulah Ibu. Iya. Ibu, sebelum kita mengakhiri ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan nih. Ya, boleh Bu? Boleh, silakan ini senang hati Bu nih. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan nih yang terkait coaching tadi Bu? Iya. Jadi terkait dengan coaching tadi, saya sudah yang jelas yang pertama saya sudah mengikuti alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu yang sudah saya tanyakan di coaching tadi. Oke, baik ya. Nah Ibu, yang sebelumnya itu yang mengenai awal itu observasi saya dengan Ibu. Nah Ibu, saya sempat bertanya mengenai indikator ketercapaian. Iya. Kira-kira indikatornya sudah tercapai belum nih? Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Apa yang menjadi indikator dari proses coaching hari ini. Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah selanjutnya Ibu, saya minta izin nih untuk menyampaikan hasil observasi saya. Iya, silakan Ibu. Boleh kan? Boleh sekali. Oke Ibu, berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap coaching Ibu dengan coach Pak Udin, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu, sesuai yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu memang betul sudah sampaikan Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta dan itu memang sesuai dengan pengamatan saya. Ibu sudah menyampaikan tujuannya, terus yang kedua identifikasi, itu Ibu sudah laksanakan, aksi nyata dan tanggung jawab atau komitmen. Nah, terkait mengenai kompetensi
Yang pertama mengenai kehadiran ya, kehadiran Iya, penuh itu benar. ya saya perhatikan Ibu memang betul-betul hadir seutuhnya. Ya itulah. Hadir seutuhnya. Yang kedua memang Ibu betul concern Iya. mendengarkan sehingga Ibu menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari pertanyaan itu memang Pak Udin tadi saya perhatikan dia mendapatkan solusinya. Iya. Oke, Iya. baik. Nah, itulah hasil dari hasil observasi saya. Bagaimana nih pendapat Ibu mengenai hasil observasi saya? Iya, apa yang disampaikan Ibu Ning tadi, hasil observasi tadi, saya sangat saya yakin bahwa memang apa yang disampaikan tadi memang betul-betul sudah saya laksanakan, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangannya lain. Nah, terkait mengenai kekurangan nih Bu, kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan lagi setelah coaching nih? Iya, yang tadi saya bilang mungkin ada kekurangan-kekurangan yang memang saya ingin lebih meningkatkan, mengembangkan lagi dalam hal pertanyaan yang berbobot. Itu yang harus saya tingkatkan lagi, kembangkan lagi. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya mau tingkatkan pertanyaan berbobot, berarti Ibu harus latihan coaching terus nih, harus ada coach yang memang membutuhkan bantuan kita. Harus. Itulah harapan saya seperti itu. Saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Iya, oke. Nah, alhamdulillah ya untuk proses sesi dari pasca observasi kita sudah sampai di sini saja dulu Ibu. Iya. Semangat selalu dan semoga sukses di coaching berikutnya. Iya, terima kasih Ibu Ning sudah mengamati proses coachingnya saya dengan Pak Udin. Oke. Terima kasih. Ya, saya pamit dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.